Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, guru, sahabat pendidik yang tetap semangat ya di dalam menjalankan tugasnya, serta anak-anak sekalian ya, jenjang SD, SMP, SMA, tentunya tetap semangat di dalam belajar ya. Terima kasih telah mengikuti channel Pleno Berbagi, dan pada kesempatan kali ini di video ini saya hadir untuk menyampaikan mengenai silabus ya, garis besar materi yang akan diujikan atau dilombakan dalam soal-soal Olimpiade Sains Nasional tahun 2023. Nah, tentunya untuk mencapai juara, anak-anak sekalian ya harus mempersiapkan diri materinya. Karena nanti soal-soal yang akan keluar di OSN 2023 ini tidak terlepas dari kisi-kisi atau silabus materi yang sudah ditentukan. Jadi akan menjadi efektif dan efisien di dalam belajar ya, di dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti OSN 2023 ini. Tentunya harus dengan mengetahui dan memahami silabusnya. Nah, pada kali ini saya Praitno dari channel Praitno Berbagi akan membagikan mengenai silabus atau garis besar materi OSN ya. Untuk kali ini jenjang SD, yaitu OSN IPA dan Matematika. Mari kita simak ya. Inilah silabus OSN Olimpiade Sains Nasional 2023 ya, jenjang SD. Kita ini untuk sekolah dasar ya. Apa saja? Nah, ini penting sekali karena nantinya anak-anak ya akan mengerjakan soal ya sesuai dengan materi yang sudah ditentukan ya. Dan untuk belajar lebih efektif, seperti konten yang sudah di-upload di channel Pleno Berbagi, yaitu mengenai 8 tips. Salah satunya harus mengetahui, memahami materi yang urgen ya, yang esensial ya, yang penting-penting. Nah, untuk itu akan terarah. Baik, ini silabusnya ya. Untuk silabus bidang matematika ya, itu untuk jenjang SD itu 1 bilangan, 2 aritmatika, 3 geometri, 4 statistika, data dan pengukuran, 5 kombinatorik. Untuk silabus bidang IPA, garis besarnya nanti adalah keterampilan dan metode ilmiah, 2 keanekaragaman hayati dan pengklarifikasian makhluk hidup, 3 proses dan mekanisme yang terjadi pada makhluk hidup, 4 ekologi, lingkungan dan pelestarian sumber daya alam, 5 isu kesehatan lingkungan dan teknologi, 6 mekanika, 7 wujud benda, 8 listrik dan magnet, 9 gelombang dan optik, 10 suhu dan kalor, 11 bentuk energi dan perubahannya, 12 bumi, tata surya dan antariksa, dan 10 suhu dan kalor ya. Itu ya garis besarnya. Nah, nanti ada perinciannya ya. Seperti apa silabus bidang matematika ini ya. Nah, di sini ada di bidang matematika itu apa yang harus dipelajari, harus disiapkan ya. Kompetensi dasar yang terkait ya. Untuk kelas 3 itu menjelaskan bilangan caca ya. Kemudian menggunakan
bilangan cacah pecahan sederhana, menyatakan suatu bilangan, menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan, menggeneralisasikan ide pecahan ya untuk kelas 4, 5 ya dan 6 ya. Ini materinya. Kemudian untuk materi yang IMSO-nya ya itu juga ada. Nah, ini adalah untuk pertama mengenai lingkup materinya ya. Bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan prima. Kemudian kelipatan persekutuan terkecil KPK, persekutuan terbesar FPP, dan pola bilangan. Nah, ini untuk bilangan itu lingkup materinya bilangan cacah, bulat, rasional, prima, KPK, FPP, dan peta bilangan, pola bilangan ya. Nah, ini diambil dari kelas 3, 4, 5, 6. Kemudian yang kedua, aritmatika ya. Aritmatika ini lingkup materinya adalah operasi bilangan, persamaan linear, 1 variabel, persamaan linear, 2 variabel, dan sistem pertidaksamaan linear ya. Nah, untuk geometri. Geometri itu lingkup materinya bidang datar, geometri ruang ya. Nah, ini untuk geometri bidang datar dan bidang ruang ya. Kemudian statistika, data dan pengukuran. Lingkup materinya satuan waktu, hubungan antar satuan baku panjang, dan penyajian penjelasan diagram batang, pengumpulan dan penjelasan diagram batang, perbandingan dua besaran ya antara jarak, waktu, debit, pengumpulan data dan analisis data, daftar, tabel, piktogram, diagram batang, diagram garis, modus, median, mean ya, data tunggal. Ini untuk statistika ya. Kemudian yang untuk kombinatorik, nah mungkin istilah baru ya. Lingkup materinya adalah penggunaan kombinasi dengan teknik counting problem dan pengenalan pola bilangan dengan menggunakan kombinasi. Nah, di sini ya. Misalnya mengidentifikasi faktor dan kelipatan suatu bilangan ya. Menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, dan sebagainya. Kemudian untuk demikian ya, ini yang untuk matematika ya. Sedangkan yang untuk IPA ya, untuk IPA silakan simak yang untuk IPA. Silabus bidang IPA ya. Silabus bidang IPA ini apa saja? Kita ikuti. Lingkup materinya ya. Pertama, keterampilan dan metode ilmiah. Lingkup materinya memahami proses dalam melakukan kegiatan dan alur berpikir ilmiah. Nah, ini ya lingkup materinya. Kemudian untuk dua ya, materi silabus yang kedua adalah keanekaragaman hayati dan pengklasifikasian makhluk hidup. Lingkup materinya adalah keanekaragaman hayati, distribusi makhluk hidup, dan biodiversitas Indonesia. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan sistem 5 kingdom. Nah, ini ya. Ini klasifikasi makhluk hidup dan keanekaragaman hayati ya. Lingkup materinya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk maaf ini agak lambat.
Untuk ekologi, lingkungan, dan pelestarian sumber daya alam, lingkup materinya yang harus dikaji yaitu populasi ya, komunitas dan ekosistem, 2 interaksi organisme dan jenjang jejaring makanan ya, adaptasi makhluk hidup, siklus materi, populasi, polusi lingkungan, pelestarian sumber daya alam hayati. Ini untuk lingkup materi dari ekologi, lingkungan, dan pelestarian sumber daya alam. Nah, untuk materi selanjutnya ya, yaitu tentang isu kesehatan lingkungan dan teknologi ya. Ini hal yang baru ya, harus diketahui juga oleh para calon peserta OSN ya. Lingkup materi dari isu kesehatan lingkungan dan teknologi adalah bioteknologi ya, ini istilah baru dan bisa dikaji dari luar ya. Kemudian isu kesehatan dan lingkungan dan aplikasi sains dan teknologi untuk pengelolaan lingkungan. Ini untuk lingkungan ya. Kemudian mekanika, yaitu lingkup materinya terdiri dari gerak benda, gaya, momentum, energi kinetik dan potensial, tekanan dan gravitasi. Nah, ini harus dipahami ya untuk lingkup materi dari mekanika ini. Nah, untuk wujud benda, ini yang harus dipelajari, lingkup materinya adalah sifat dan kegunaan benda padat, sifat dan kegunaan benda cair, sifat dan kegunaan benda gas. Nah, ini harus dipahami. Untuk listrik dan magnet, itu lingkup materi yang harus dipelajari adalah listrik statis, listrik dinamis, sifat magnet, induksi elektromagnetik, dan aplikasi listrik dan magnet. Nah, ini untuk yang ke-9, gelombang dan optik. Lingkup materinya harus dipelajari adalah osilasi harmonik, gelombang mekanik, tali, bunyi ya, gelombang elektromagnetik cahaya, sifat-sifat gelombang, alat-alat optik ya, cermin, lensa, dan aplikasinya. Ini untuk cahaya dan optik ya, gelombang dan optik. Kita teruskan untuk 10, suhu dan kalor. Suhu dan kalor ini harus dipelajari adalah harus diketahui ya. Skala suhu, termometer, hantaran kalor, dan perubahan wujud karena kalor ya. Ini lingkup materinya. 11, bentuk energi dan perubahannya. Maka lingkup materi yang harus dipelajari adalah energi kimia, energi listrik, energi mekanik, energi panas, energi nuklir, energi gravitasi, energi terbarukan, dan konversi energi. Nah, ini dari segi energi ya. Dan untuk materi bumi, tata surya, dan antariksa, lingkup materi yang harus diketahui ya, harus dipelajari, dipahami adalah 1, struktur bumi, 2, atmosfer bumi, 3, iklim, 4, rotasi dan revolusi benda langit ya. Proses terbentuknya tata surya, struktur tata surya, bintang dan galaksi. Ini harus dipelajari. Nah, untuk atom ya, materi atom, lingkup materinya adalah inti atom dan muatan listrik. Nah, demikian ya Bapak Ibu dan anak-anak ya, tentang silabus ya, silabus untuk OSN jenjang SD ya, dan untuk jenjang SMP SMA juga sudah diupload di channel Praetno Berbagi ya. Nah, silahkan ikuti, silahkan pelajari ya, semoga memahami dan sukses ya. Baik, demikian ya yang sudah saya sampaikan mengenai silabus ya, materi OSN 2023 ya. Semoga anak-anak lebih siap dan
Bapak Ibu guru bisa mengkajinya, bisa memberikan arahan ya mengenai materi ya, inti materi dari OSN yang akan kita ikuti bersama ya untuk jenjang sekolah dasar ya. Semoga ini bermanfaat ya, dan Bapak Ibu bisa membimbing, membina dan memberikan pemantapan materinya ya sesuai dengan silabus agar efektif, agar bisa efisien ya, bisa tepat sasaran dan bisa menghasilkan atau mendapatkan juara ya. Dan untuk anak-anak tetap semangat, ikuti terus channel Pretno Berbagi untuk mendapatkan ya file-file yang bermanfaat ya, terutama di dalam menghadapi OSN 2023 ini. Telah diupload di channel Pretno Berbagi diantaranya diktat ya mengenai materi, silabus, kemudian latihan soal-soal dari IPA ya, jenjang kabupaten, provinsi sampai nasional ya. Silakan ikuti dan manfaatkan materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali di video-video lainnya. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke rekan-rekan lainnya ya. Untuk rekan-rekan guru, grup WA guru maupun siswa. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.